Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 17 Mei 2020, yang mana kita memberikan kajian live dalam permasalahan fikih Lailatul Qadar pada bagian yang kelima. Maka ketahuilah, ya ibadallah, di pelajaran yang lalu telah kita berikan 4 video. Di video yang pertama dan kedua membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan di video yang kedua ataupun yang ketiga kita membahas tentang 2 permasalahan. Tentang apa sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi di saat Nabi menghadapi kedatangan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Maka kita sebutkan di video yang ketiga dari 2 perbuatan fi'liyah, sunnah fi'liyah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, sadda mi'zarah wa ahya lailah wa aqad ahlah. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi membangunkan dari keluarganya dan juga menghidupkan malamnya dan juga mengencangkan tali dari sarungnya, maknanya menjauhi koitus. Kemudian di kaset yang keempat, di masalah yang keempat tentang sunnah al-qauliyah, sunnah ucapan Nabi, apa yang dibaca di saat mendapati Lailatul Qadar. Maka seperti kami jelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Aisyah, disebutkan anta afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka hadis ini hadis yang sahih dan ditambih juga tentang permasalahan ziyadah tambahan lafadz karim. Maka di pelajaran hari ini kita masuk kepada video yang kelima, live yang kelima, dan kita akan masuk kepada beberapa masalah. Maka telah selesai 4 masalah dan sekarang kita masuk kepada masalah yang kelima. Maka masalah yang pertama tentang keutamaan Lailatul Qadar, masalah yang kedua tentang sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi dengan sadda ma'zarah wa ahya lailah wa aiqad ahlah, dan juga permasalahan yang ketiga, Nabi membangun di malam-malam Lailatul Qadar itu dengan qiyamul lailah, seperti di hadis yang datang dari Abi Hurairah, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Permasalahan yang keempat tentang sunnah al-qauliyah, membaca banyak doa, Allahumma innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka di masalah yang kelima, apakah Lailatul Qadar akan terus ada atau khusus di saat Nabi masih hidup? Maka di sini telah dinukilkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hazm di Maratibil Ijma halaman 73, ajma'u anna Lailatul Qadar haqqun wa annaha fi kulli sanah lailah wahidah. Bahwa telah sepakat kaum muslimin bahwa Lailatul Qadar adalah nyata keberadaannya dan dia itu akan datang 1 malam setiap tahun. Dan juga dinukilkan oleh Ibnul Qattan Al-Fasi di dalam kitabnya Al-Iqna fi Masailil Ijma, maka dia nukilkan ijma, dan juga Al-Faqihi di dalam kitabnya Al-I'lam, ajma al-ulama tentang permasalahan Lailatul Qadar akan ada di setiap zaman sampai kepada hari kiamat. Dan ijma ini berlandaskan dari
pendalilan-pendalilan yang ada. Seperti disebutkan beberapa pendalilan, namun sayang pendalilannya datang dari hadis marfu'ah dan athar mauqufah, namun sayang semuanya tidak sahih. Maka telah datang riwayat yang marfu'ah, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban tentang permasalahan bahwa Lailatul Qadar itu akan terus menerus sampai hari kiamat ada setiap tahun di bulan Ramadan. Maka beristidlal sebagian para ulama dengan hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, yang sanadnya bertumpu kepada Yahya bin Sa'id an Ikrimah bin Ammar, haddatsani Abu Zamil Simak, haddatsani Malik ibni Marthad ibni Abdillah Az-Zamani, haddatsani Abi yakni Marthad, yang mana dia bertanya kepada Abu Dzar tentang permasalahan ini. Maka dijawab oleh Abu Dzar, aku telah menanyakan kepada Nabi tentang permasalahan ini. Ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar takunu fi zamanil anbiya yanzilu alaihim al-wahyi fa idza qubidu rufi'at faqala la bal hiya ila qiyamis sa'ah. Maka ditanyakan oleh Abu Dzar, wahai Rasulullah, apakah permasalahan Lailatul Qadar itu dia adalah khusus di zaman para nabi, maka setelah Nabi meninggal kemudian diangkat pula Lailatul Qadar, maka dikatakan bal hiya ila yaumil qiyamah, maka tidak, dia akan terus menerus sampai hari kiamat. Maka hadis ini hadis yang menjadi pendalilan tentang permasalahan ijma' tadi, namun sayang sanadnya dhaif dikarenakan Marthad ibni Abdillah Az-Zamani dia disebutkan oleh Abu Hatim di dalam Al-Jarh wa Ta'dil dan Imam Al-Bukhari di tarikhnya, namun sayang tidak ditautsik kecuali oleh Ibnu Hibban, yang mana Ibnu Hibban ma'ruf mutasahil dalam pentautsikan al-majahil. Maka akhirnya dia dhaif. Maka Imam Az-Zahabi di Al-Mizan telah mengatakan fihi jahalah, bahwa dia itu mempunyai jahalah, maknanya tidak diketahui, unknown. Kemudian telah datang pula athar, yang mana athar datang dari Abi Hurairah, yang mana diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ibnu Jurayj, akhbarani Daud ibni Abi Asim dari Abdullah ibnu Yahnas dari Abi Hurairah. Dikatakan kepada Abi Hurairah, wahai Abu Hurairah, bahwa za'amu anna Lailatul Qadar qad rufi'at. Manusia menyangka bahwa Lailatul Qadar itu diangkat, tidak ada lagi setelah meninggalnya Nabi. Maka dijawab oleh Abu Hurairah, kadziba man qala dzalik. Kadziba man qala dzalik. Maka makna kadziba di lughatil Arabiyah tidak dimutlakkan kepada dusta, tapi bisa dimutlakkan kepada salah. Maknanya pendapat ini telah salah. Maka fahiya fi kulli Ramadan, dia itu adalah pada setiap bulan Ramadan akan datang. Maka athar ini datang dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam musannafnya, yang semua rijalnya thiqat kecuali Abdullah ibnu Yahnas. Maka dia pun sama dalam keadaan majhulul hal, tidak ada yang mentautsik kecuali Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Thiqat. Dan begitu pun datang riwayat yang lain yang lafadznya pun tidak begitu jelas dari Abdul Razak juga, dari jalan Sufyan Ats-Tsauri an Abdullah ibn Syariq, di mana dia melihat Zir ibn Hubeish yang datang kepada Al-Hajjaj, yang mana Hajjaj menyebutkan seakan-akan berkata, inna qauman yadkuruna Lailatul Qadar faja'ala Zir yuridu an yathuba alaih wa yahsabuhu annas. Maka dikatakan Zir
hiya lailah sab'a wa isrin. Maka di dalam athar ini pun selain tidak jelas, maka di sini pun dhaif dikarenakan Abdullah bin Syariq Al-Qadhi. Alhasil barakallahu fikum, cukup pendalilan tentang keberadaan Lailatul Qadar sampai hari akhir, hari kiamat, cukup dengan pendalilan ijma'. Dan pendalilan ijma' pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ijma' termasuk pendalilan di dalam syariat setelah Al-Quran dan Sunnah. Lalu mana pendalilan ijma' bahwa ijma' itu adalah dalil? Di Al-Quran seperti Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di Ashabus Sunan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, bahwa kaum muslimin ini tidak akan bersepakat berijma' dalam satu ucapan dan mereka dalam kesesatan. Maknanya kaum muslimin jika berkumpul dalam ijma' pendapat, maka tidak dalam kesesatan. Dan pendalilan dari ayat, barang siapa yang menyelisihi Rasulullah dan menyelisihi ucapan ijma' kaum muslimin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka kami akan menjadikan mereka dalam keadaan kesesatan. Maka inilah pendalilan dari ijma'. Lalu jika dikatakan bagaimana disepakati ijma' padahal telah terjadi khilaf, kita katakan siapa yang mengkhilafi? Maka telah dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathil Bari bahwa dinukilkan dari Al-Mutawalli fi kitabnya At-Tatimmah bahwa kelompok Ar-Rawafid, dan dinukilkan oleh Al-Fakihani di Syarah Al-Umdah bahwa kelompok Asy-Syiah Ar-Rawafid mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar telah diangkat. Maka kita katakan perbedaan pendapat kelompok Ar-Rafidah maka tidak memecahkan dari ijma'. Maka ijma' tetap terjadi karena mereka tidak terhitung dari ucapan para ulama ahli sunnah. Bahkan mereka kelompok ahlul bid'ah, bal rawafid, yang bahkan melaknat Abu Bakar dan Umar, mereka kufar. Sehingga tidak dianggap mereka dari ahli sunnah, bahkan dari kelompok kaum muslimin bahkan. Sehingga kesimpulan dari permasalahan yang kelima, apakah Lailatul Qadar tetap eksis ada di muka bumi ini? Kita jawab na'am dengan pendalilan ijma'. Adapun pendalilan dari hadis yang marfu, maka dia dhaif dikarenakan ada Marsad Ibni Abdillah Az-Zamani majhul. Dan juga yang kedua dari asar-asar seperti asar Abu Hurairah, maka di sini juga dalam keadaan dhaif karena ada rawi yang majhul. Maka cukuplah dengan pendalilan ijma', dan ijma' adalah dalil jika tidak ada pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka cukup dengan ijma', karena dia juga dalil di dalam syariat ini. Kita masuk kepada masalah yang keenam. Apakah Lailatul Qadar bisa jatuh di bulan selain dari bulan Ramadan? Maka sekarang permasalahan tentang Lailatul Qadar. Apakah khusus di bulan Ramadan saja? Atau bisa jadi di bulan selain bulan Ramadan seperti Sya'ban, Rajab, Syawal, Dzulqa'dah dan sebagainya. Maka di sini pun terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar tidak terjadi dikecualikan di bulan Ramadan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah pendalilan dari Al-Quran. Di mana di Al-Quran disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Poin pendalilannya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran itu tadi disebutkan di Lailatul Qadar, dan di ayat yang lain dia itu diturunkan di bulan Ramadan. Seperti Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayinat minal huda wal furqan. Maka syahrul Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, poin pendalilannya adalah diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan kami menurunkan juga Al-Quran di Lailatul Qadar. Maka Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar dan dia di syahri Ramadan. Ini pendalilan dari dua ayat di surat Al-Baqarah dan surat Al-Qadar menetapkan bahwa malam Lailatul Qadar tidaklah kecuali dia itu terjadi di bulan Ramadan. Dan juga yang menjadi pendalilan, kalau tadi dari Al-Quran, maka di dalam hadis juga banyak. Cukup dengan satu hadis dalam permasalahan ini, hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil asril awakhir min Ramadan wa yaqul taharrau lailatul qadar fil asril awakhir min Ramadan. Bahwa Nabi memberitahukan tentang keberadaan malam Lailatul Qadar, taharrau, maka hati-hatilah. Jadilah kalian orang-orang yang siap siaga untuk mendapatkan Lailatul Qadar kapan? Fil asril awakhir, pada 10 malam terakhir min Ramadan. Maka lafaz ini jelas dia di bulan Ramadan. Lalu apakah memang ada yang mengucapkan boleh di selain Ramadan? Maka ada dari kelompok mazhab seperti Abu Hanifah. Dan bahkan mereka katanya menukilkan dari pendapat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kita katakan, penukilan mereka kepada athar Abdullah ibnu Mas'ud, penukilan yang tidak benar. Karena telah keluar athar yang sahih dikeluarkan oleh Al-Humaidi di musnadnya, bahkan sebagian lafadznya di Sahih Muslim, yang mana mengisahkan tentang kisah Ubay ibnu Ka'ab, yang mana Zir ibnu Hubeish, seorang tabi'i, mendengar dari Abdullah ibnu Mas'ud. Katanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan Lailatul Qadar bisa di bulan apa saja. Maka aku menanyakan, kata Zir ibnu Hubeish, kepada sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Maka hadis ini diriwayatkan di Sahih Muslim. Aku bertanya Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu an, faqultu inna akhaka ibnu Mas'ud, bahwa saudara kamu Ibnu Mas'ud telah berkata, man yakum al-haula yusib lailatal qadr. Maka barang siapa yang yakumul haula, yang dia bangun meskipun bukan di bulan Ramadan, ini sebagian dari tafsir yang mereka jadikan pendalilan dari kelompok Abu Hanifah, maka bisa jadi Lailatul Qadar, kata Ibnu Mas'ud. Maka apa yang dikatakan oleh Ubay ibnu Ka'ab dalam permasalahan khilaf ini? Faqala rahimahullah arada an la yattakilan nasu, bahwa yang diinginkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bukan itu, tetapi agar manusia itu tidak menganggap remeh dan dengan mudah akan menetapkan Lailatul Qadar hanya cukup di 10 malam terakhir. Maka ama innahu qad alima innaha fi Ramadan. Maka tidaklah Ibnu Mas'ud kecuali telah mengetahui bahwa dia itu terjadi di Ramadan. Wa annaha fil asril awakhir. Dan dia itu di 10 malam terakhir. Maka di sini Ubay ibnu Ka'ab di Sahih Muslim justru menafikan pentafsiran Ibnu Mas'ud
bahwa yang diinginkan dengan malam Lailatul Qadar bisa terjadi di bulan-bulan selain Ramadan. Maka di sini dibela oleh Ubay ibnu Ka'ab, bukan itu yang diinginkan, tetapi yang diinginkan agar manusia tidak bersantai-santai menunggu Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan dan di 10 malam terakhirnya. Maka Ibnu Mas'ud, kata Ubay ibnu Ka'ab, innahu qad alima annaha fi Ramadan. Dia telah mengetahui bahwa Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan, namun dia mengatakan yang demikian agar manusia tidak lalai. Maka inilah jawaban kita kepada mereka kelompok Al-Hanafiyah dari pengikut Abu Hanifah. Maka kesimpulannya, Lailatul Qadar bisa jatuh di bulan selain Ramadan atau tidak? Kita katakan tidak. Dia khusus di bulan Ramadan karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar di bulan Ramadan seperti ucapan Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dan ucapan Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan juga ucapan-ucapan Nabi, taharrau Lailatul Qadari fil asr al-awakhir min Ramadan. Maka siap-siaplah dan jadikanlah waktu-waktu tersebut untuk bisa diambil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka ini pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah bahwa permasalahan Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk kepada masalah yang, atau kita cukupkan di sini dahulu. Kita masuk nanti kepada sesi yang ke-6. Maka kita cukupkan permasalahan kita, yang mana kalau kita simpulkan permasalahan kita, kita masuk kepada masalah yang kelima. Di masalah yang kelima disebutkan di video yang kelima ini, apakah Lailatul Qadar akan terus ada atau khusus di zaman Nabi saja dan sekarang terputus? Jawabnya akan terus ada sampai hari kiamat, tidak terangkat dengan meninggalnya Nabi. Dan masalah yang keenam, apakah Lailatul Qadar bisa jatuh di bulan selain Ramadan? Jawabnya telah terjadi ikhtilaf, dan yang rajih ucapan jumhur menyelisihi ucapan Abu Hanifah. Maka jumhur mengatakan jatuhnya hanya di bulan Ramadan sesuai pendalilannya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis yang sahih. Adapun pendalilan Abu Hanifah beristidlal dengan ucapan Ibnu Mas'ud, maka telah dijawab di riwayat Muslim bahwa justru Ubay ibnu Ka'ab tidak menyelisihi ucapan Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud pun tidak mengatakan yang diinginkan Lailatul Qadar di selain bulan Ramadan, sampai Ubay ibnu Ka'ab mengatakan innahu qad alima annaha fi Ramadan. Maka dia telah mengetahui dan sungguh telah mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Maka dengan ini kita selesai dari masalah yang keenam dari video yang kelima. Dan insya Allah kita lanjutkan di kajian yang lain. Maka kita cukupkan pelajaran kita sekarang di video yang kelima ini dengan dua masalah. Masalah yang kelima dan masalah yang keenam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.